Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar Mitra Keling? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga kuat menjalani puasa hari ini ya. Gimana? Udah bosan di rumah? Pengen jalan-jalan ya, tapi nggak bisa. Nah, makanya kita hari ini mau ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ke Yogyakarta dan juga Jakarta. Nah, di Jogja ada Ibu Solihatun. Mungkin teman-teman kenal siapa Ibu Solihatun ini. Jadi Ibu Solihatun ini seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang putra-putri. Dan beliau juga adalah seorang istri dari Royal Crown Ambassador Bapak Rifa Ijat Mika. Nah, tetapi jangan salah, Bu Solihatun itu juga seorang entrepreneur yang sukses loh di Keling. Jadi beliau ini adalah seorang senior Crown Ambassador dan juga seorang dewan kehormatan di Ladies Beauty Club. Nah, Ladies hari ini ya teman-teman kita mau ajak teman-teman semua untuk berkunjung ke rumahnya. Mau tahu kan gimana keseharian Ibu Eka atau Ibu Solihatun ini? Yuk kita terbang ke Yogyakarta. Bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada. Dan yang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali kami diberi kesempatan untuk menyapa teman-teman semua dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan kali ini, kami mengajak teman-teman untuk mengunjungi rumah kami di Yogyakarta, walaupun hanya melalui siaran ini. Alhamdulillah, kami menempati rumah ini sejak tahun 2006 hingga saat ini. Berarti 3 tahun setelah kami menjalankan bisnis Keling. Tidak terbayang ketika kami tidak mengambil keputusan untuk sukses di bisnis Keling, mungkin kami tidak bisa mendapatkan banyak kesempatan seperti sekarang ini. Yuk, saya ajak teman-teman semua untuk masuk ke rumah kami. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Ini di ruang tamu kami. Sebelah kiri saya adalah lemari pajang. Ini kita pajang plakat-plakat, piagam, dan juga souvenir, merchandise dari berbagai daerah yang kita dapatkan selama di Keling. Dan kita maju sebelah kanan, ada ruang tamu ya. Ini ruang tamu yang biasa kita untuk menerima teman-teman Keling. Dan semua teman-teman kita terima di ruang tamu ini. Banyak juga yang mungkin sudah pernah ke rumah kita. Yang belum, kalau ke Jogja jangan lupa ya, ditunggu kehadirannya mampir ke rumah kami di Yogyakarta. Dengan senang hati, Keling adalah keluarga, jadi dimanapun teman-teman berada, di situ ada mitra Keling, ini juga keluarga kita. Dan di sini kelihatan ada mobil kecil ya, dekat dari kursi ruang tamu. Ini adalah mobil-mobilannya Alan ya. Alan suka kadang keliling komplek ya, sampai ke pos satpam pakai mobil-mobilan pakai remote ini. Dan ada tenda juga selama pandemi corona ini, sampai turun ke ruang tamu, semua dipakai buat tempat bermain. Tidak jauh dari ruang tamu kita ada minibar ya. Minibar ini biasa kita untuk membuat minuman dan mungkin snack-snack, kudapan kecil untuk tamu. Dan
Semua lengkap tersedia. Ada yang suka request teh rooibos, ada yang suka request kopi Ganoderma, kopi durian juga. Ada juga bun saya mau ke koko katanya. Dan juga ada susu kolostrum, biasa kita campur dengan spirulina, ada juga klorofil. Jadi beruntung sekali di Keling semua yang kita butuhkan ada. Dan tidak jauh dari sini saya ajak ke musola ya. Di sini ini musola kecil kami buat ibadah kami sekeluarga, termasuk juga teman-teman yang singgah di rumah kami. Ini adalah musola dekat dengan ruang tamu, tidak terlalu jauh di belakang ruang tamu. Dan dekat dari musola ada spot yang spesial menurut saya. Kenapa? Karena biasanya tempat ini biasa buat saya dan suami ngopi. Mau siang hari, pagi hari, malam hari, kalau habis makan kita mau ngopi atau mau ngetek gitu ya. Kita biasanya di sini bisa berjam-jam sambil sharing seperti itu. Dan saya ajak ke kantor Pak Rifai yuk. Ini kantornya Pak Rifai yang biasa juga untuk konsultasi, memberikan konsultasi kepada teman-teman Keling. Dan selama pandemi corona ini, anak-anak juga suka pakai buat belajar online. Kalau saya kantor ada di seberang gazebo di depan, tapi kadang-kadang kalau urgent saya pakai juga di sini. Oh iya, teman-teman saya ajak ke ruang keluarga yuk. Di sini ada ruang untuk alan mainan ya di bawah tangga. Saya sengaja bikin semua mainan Alan di sini. Alan juga asik kalau suka berjam-jam ya bikin robot, mobil-mobilan gitu, sampai kadang-kadang saya cari dia masih di situ juga. Dan ini adalah ruang untuk berkumpul kami sekeluarga di waktu anak-anak pulang sekolah, terus di malam hari ketika santai nonton film, anak-anak juga kadang main handphone di sini juga, alan mainan juga di sini, dan ini jadi spot favorit kami. Tidak jauh dari ruang keluarga ini ada pantry. Biasa anak-anak bikin minum gitu ya. Anak saya nomor 2 suka bikin aneka minuman, dessert dan juga kue-kue. Dia suka sekali di sini ya bikin-bikinnya untuk pantry-nya. Dan sebelahnya ada meja makan. Ini masih kosong karena hari ini masih puasa ya. Dan nanti sore bentar lagi saya ajak untuk kita ke dapur untuk masak buat buka puasa. Ayo, saya ajak lagi ke lantai atas. Ini di atas ada apa ya? Yuk. Sampai di lantai 2, ini ada ruang untuk belajar anak-anak ya. Ini semua buku pelajaran, buku bacaan, buku bacaan kami juga semua ada di lemari ini. Dan ada juga di sini untuk belajar bersama, membaca buku juga. Kadang-kadang anak-anak suka juga duduk di situ lama-lama untuk baca buku. Jadi walaupun di seluruh kamar juga ada meja belajar juga. Sekarang kita ke mana dulu ya? Kita ke kamarnya Kak Nisa dulu. Ya. Ini kamarnya Kak Nisa. Anak kami yang nomor 1 sudah kuliah ya di UGM. Udah semester 4 ini, mau semester 5. Ini kamarnya anak kami nomor 1, Kakak Nisa. Kakak Nisanya sedang di bawah ya, sedang mau prepare juga bantuin untuk buka puasa. Dan sebelah dari kamarnya Kak Nisa ada kamarnya Kak Tia. Ini kamarnya Tia, anak saya nomor 2. Anak kami nomor 2 ini kamarnya sudah SMP kelas 3. Jadi tahun ini mau masuk SMA, Cynthia. Ini suka ditempel-tempel ini ya, anak remaja, ala-ala anak remaja kayak gini. Dan sudah bisa merapikan sendiri kamarnya, saya bersyukur sekali. Jadi selalu rapi karena dia sukanya rapi gitu. Dan dari kamarnya Kak Tia ada kamarnya Kak Rifka, anak kami nomor 3 ya. Kalau yang anak kami nomor 3 sukanya nuansa pink.
Jadi dindingnya, spraynya semua dia suka ya nuansa pink ya. Anaknya juga gak melo-melo. Rifka SMP kelas 1 mau naik kelas 2 ini insya Allah itu. Dan tidak jauh dari kamar anak-anak ini ada balkon di sini. Ini ada balkon. Ini bisa biasanya kami main di sini ya dengan anak-anak juga. Dan juga kalau ngundang teman-teman ada acara barbecue gitu ya, kita bikin ikan bakar juga di sini, bisa untuk sekitar 40 orang lah untuk menampung teman-teman semua di sini. Sekarang kita ke kamar Anan yuk. Coba kita lihat Anan sedang apa ya. Ini kamar Anan di sini. Bisa lihat dulu. Alan masih tidur ternyata, tidur siang, dia biasa tidur siang juga nih, masih jam 3 ya. Dan di sebelah kamar Alan ada ruang tidur tamu di sini. Jadi kalau ada teman-teman dari luar kota, teman Kelly, saudara juga kalau menginap di rumah kami di ruangan ini biasanya mereka istirahatnya. Dan di depan ruang tidur tamu kita ada ruang olahraga yang biasa kami pakai untuk olahraga. Sebenarnya saya sama Pak Rifai suka kami gabung di sport center juga. Kadang-kadang aja pakai ruangan ini kalau lagi malas atau lagi capek ya, macet, kita pakai ruangan ini juga. Tapi sekarang di masa pandemi corona ini setiap hari kami pakai. Dan nggak cuma saya, Pak Rifai yang pakai, anak-anak semua juga pakai untuk olahraga setiap hari di sini. Teman-teman, ini adalah balkon depan lantai 2 di rumah kami. Dan bersyukur sekali tidak terbayang 17 tahun yang lalu ketika kami masih jualan ikan bakar, nasi pecel, dan tinggal di rumah kos-kosan seluas 3 kali 4 meter. Dan 3 tahun setelah kami serius menjalankan bisnis Keling, kami bisa mendapatkan tempat tinggal yang jauh lebih luas, 700 meter persegi. Dan di depan rumah kami juga alhamdulillah bisa kami pakai juga untuk keperluan multifungsi ya. Sebelah kanan kami juga ada persawahan. Kami sebenarnya tinggal di area perkampungan ya di sini, dan ada sawah. Terus depan rumah kami ada gazebo ya. Ini gazebo biasa saya kami lah sama anak-anak mancing, terus bakar ikan juga. Pas ngundang teman-teman juga kami biasanya mancing ikan bakar di gazebo ini. Dan di belakang gazebo ada ruangan multifungsi yang bisa dipakai untuk meeting, bahkan juga untuk menginap teman-teman. Pernah sampai 60 orang ketika ada acara di Yogyakarta. Dan di situ juga ada kantor saya juga di situ. Dan sebelah rumah depan kami ada rumahnya Pak Andang Priadi, Bapak Royal Crown Ambassador Andang Priadi. Dan bersyukur sekali Mitra Keling bisa menjadi tetangga. Ini adalah ruang tidur kami. Di depan ruang tidur ada kolam ikan yang bisa kita nikmati di pagi hari sambil minum kopi. Rumahnya gimana? Enak ya, kayaknya asri, sejuk, hijau, luas banget. Jadi pengen buru-buru beneran datang ke sana ya. Oke, nah ternyata Bu Solehati ini hobi banget loh masak guys. Jadi makanya kita harus tahu nih, hari ini Bu Solehati mau masak apa? Yuk, mendingan kita gerebek dapurnya langsung ke Yogyakarta lagi. Cus! Teman-teman, sudah jam 3 dan seperti biasa ibu-ibu dimanapun berada, apalagi di bulan puasa, pasti akan prepare ya untuk menu buka puasa. Begitu juga dengan saya, dan sore ini kita akan masak ketupat opor. Ya, jadi ketupat opor termasuk makanan favorit keluarga kami yang pasti setiap Lebaran
kami masak dan di saat-saat ketika anak-anak suka request ya. Sore ini kita akan masak ketupat opor. Yang pertama yang akan saya siapkan adalah ketupatnya ya. Beruntung sekali Kelly punya produk ketupat yang instan ya di sini. Ini isinya adalah 20 ya, 20 bungkus. Bentuknya seperti ini. Sudah siap pakai. Saya ambil gunting dulu ya. Nah, ini ketupat ini sudah siap pakai. Kita hanya tinggal mencuci satu kali saja dicucinya. Ini ya, teman-teman. Ini kita cuci satu kali. Sudah, habis itu kita tinggal rebus deh. Ini sudah saya siapkan pancinya, tidak dipanaskan terlebih dahulu. Kasih air yang cukup banyak, pastikan ketupatnya terendam. Kalau airnya kurang bisa ditambah lagi. Dan merebusnya, kalau saya biasanya 2 jam. Kalau sesuai dengan anjuran antara 1,5 sampai dengan 2 jam. Tapi kalau saya pribadi sukanya yang 2 jam itu pulen dan pas. Kita tunggu sampai 2 jam dan nanti kita lihat hasilnya. Sambil menunggu ketupatnya matang, kan kurang lebih 2 jam nih. Saya biasanya langsung prepare untuk bikin opor ayamnya. Untuk opor ayam saya pakai ayam kampung di sini, ayam kampung, dan juga anak-anak request suka pakai telur juga. Sedangkan bumbunya, kalau bumbunya biasanya saya pakai ketumbar, kemiri, merica, pala juga, pakai kunir, pakai jahe, dan bawang merah, bawang putih. Ini ditumbuk. Nah, bumbu yang salam, laos sama serai hanya dicampur saja. Ini kita tumbuk halus dan sambil saya merebus telur ya, ditunggu ya teman-teman. Bumbu sudah kita haluskan dan jangan lupa minyaknya jangan terlalu banyak. Lebih bagus pakai minyak zaitun ya, karena hanya untuk menumis secukupnya. Kenapa? Karena minyak zaitun low kolesterol. Dan ini sudah panas, bumbunya segera kita masukkan. Jangan lupa salam, laos sama serainya juga. Ini jadi favorit anak-anak. Kenapa? Karena nggak pedas ya. Nah, biasanya kita tambahi pedasnya itu di ini sambal goreng palu jipangnya, itu dibikin pedas. Ini dibiarkan sampai harum. Kita tunggu sampai harum. Dan saya sambil mempersiapkan untuk santannya. Dan sebagai pengganti santan, saya memakai susu skim kolostrum dari Kelly. Kenapa? Dia juga low kolesterol sebagai pengganti santan. Memang tidak dianjurkan ya terlalu banyak santan juga. Biasanya saya pakai 2 saset cukup untuk bikin pengganti santan. Untuk nanti kalau ayamnya sudah empuk, kita tambahkan susu skim ini. Ini ya 2 atau tergantung selera. Mungkin kalau yang masaknya banyak harus 3 saset atau 4 saset ya. Tapi biasanya saya 2 saset sudah cukup. Ini rasanya menurut saya sama ya dengan santan, bahkan lebih ringan dia. Tidak terlalu berat di perut juga, rasanya lebih enak. Ini sudah mulai harum bumbu opornya ya. Saya akan masukkan ayamnya. Ini ayamnya. Ini kita aduk-aduk sampai rata ya. Baunya udah mulai
Aduh, jadi lapar ya. Biasanya kalau lagi masak gini, Farid suka nanya, masak apa bu? Gitu, dia sekali gitu. Dan saya tambahkan air. Karena ini ayam kampung ya, jadi kita harus lebih agak lama untuk merebusnya. Kita biarkan dulu bumbunya meresap dan ayamnya empuk. Nanti ketika sudah mulai empuk, baru deh telurnya kita masukkan. Kita tutup dulu ya. Nah, jadi kita sedang masak ketupat dan juga kita bikin opor. Santannya kita penggantinya adalah susu skim dari Keling. Boleh dicoba deh. Sambil menunggu nih opor sama ketupatnya matang, saya biasanya masak pelengkap opor, yaitu sambal goreng walu jipang. Walu jipang tuh yang seperti ini. Kalau di tempat teman-teman namanya apa? Kayaknya beda-beda ya. Kalau tempat kami namanya walu jipang. Dan kita potong kecil-kecil seperti korek api menjadi seperti ini. Ini dan bumbunya adalah garam, bawang merah, bawang putih, pakai kemiri juga, pakai terasi, daun jeruk, pakai kunir, terus tomat, serta cabai rawit dan cabai merah keriting sesuai selera. Ini kita tumbuk halus dan nanti kita tumis dengan walu jipang ini. Dan jangan lupa, biasanya kan ditambah santan nih. Kalau santan saya suka gantinya tadi lagi sama dengan opor. Saya biasanya ganti dengan susu skim yang sudah saya larutkan seperti ini sebagai pengganti santan. Nanti setelah matang kita kasih santan sedikit susu skim ini sebagai pengganti. Alhamdulillah masakan yang tadi kita buat sudah jadi untuk buka puasa. Ini ada ketupat yang tadi kita masak, ketupat dari Keling, udah matang. Ini juga ada sambal goreng walu jipang, lumayan pedas. Dan ini ada opor ayam yang tadi kita buat, yang santannya diganti pakai susu skim kolostrum dari Keling. Cara penyajiannya adalah ini kita ambil satu atau dua ya, kita potong pakai pisau sesuai kebutuhan menjadi seperti ini. Lalu kita tambahkan opornya. Ini favoritnya Rifka yang nomor 3 pakai paha. Ya sukanya ditambah telur, kasih telur. Nah, kuahnya suka yang banyak. Ini. Lalu kita tambahkan sambal goreng meloknya. Ini. Dan di tempat kita tambahkan ini bumbu pecel, bumbu kacang yang tabur. Jadi tidak dicampur dengan air, kita hanya taburkan. Dan satu lagi bawang merah goreng. Sebagai pelengkap ada kerupuk udang, kita campurkan di sini. Selamat makan. Kayaknya jadi lapar deh. Ternyata masak ketupat Keling itu sangat gampang ya. Jadi hemat, praktis, dan juga cepat ya. Jadi gampang banget buat teman-teman yang mau masak hari ini, bisa jadi referensi untuk buka puasa nih. Jadi nggak bingung-bingung banget kan mau masak apa. Nah, untuk selanjutnya kita mau tahu nih apa aja sih biasanya Bu Solehatun ini minum produk dalam untuk sehari-hari gitu ya. Nah, kita mau tahu produk apa saja yang biasa dikonsumsi atau dikombinasikan dengan masakan-masakan Ibu Solehatun di rumah. Yuk kita lihat penjelasannya.
Nah, teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi tentang manfaat produk Keling yang sangat dibutuhkan oleh kita semua dalam mensupport kebutuhan sehari-hari, apalagi di bulan puasa ini. Salah satunya adalah Key Desert Miracle Oil. Ini adalah minyak zaitun dari Maroko. Yang kita tahu bahwa minyak zaitun dari Maroko ini adalah salah satu minyak zaitun terbaik di dunia. Dia mengandung lemak baik, omega 9 juga yang bermanfaat untuk menjaga pembuluh darah tetap sehat dan juga melindungi jantung agar bisa lebih sehat lagi. Minyak zaitun ini biasanya saya pakai untuk campuran dressing salad, untuk tumis-tumis juga, dan juga saya pakai untuk penyubur rambut. Biasanya setengah jam sebelum keramas diratakan ke seluruh permukaan kulit rambut ya. Setelah itu kita keramas dan juga sangat bagus loh untuk kesehatan kulit. Boleh dicoba biasanya sebelum luluran atau sebelum maskeran kita pakai minyak zaitun dulu, atau misalkan untuk masas badan juga bisa. Ini tips tambahan yang biasa saya pakai. Produk yang kedua adalah Keling Honey 5 in 1. Kenapa 5 in 1? Karena dia selain mengandung 80% madu, 20% sisanya adalah konsentrat dari sari kurma, sari anggur, delima, dan juga royal jelly. Ini menjadi produk favorit di keluarga kami karena semua anak-anak juga suka. Kami suka mencampurkan di minuman dengan susu skim dan juga dengan roti tawar dan juga sebagai pengganti gula untuk beberapa minuman di rumah kami. Produk yang ketiga adalah susu skim kolostrum. Ini menjadi produk favorit keluarga kami. Kenapa? Karena ini mengandung kolostrum sapi. Sementara kita tahu kolostrum sapi hanya ada ketika sapi baru melahirkan. Jadi ibaratnya ASI, ini ASI eksklusif ya. Dan tadi sudah masak ya barusan. Saya juga sering memakai kolostrum ini untuk pengganti santan. Kenapa? Karena dia rendah lemak, jadi nggak bikin gendut dan juga low kolesterol, sehingga bagus juga untuk jantung. Terakhir yang ingin saya sharing, ini produk favorit keluarga kami juga, namanya Kekoko ya. Ini mengandung susu sapi yang tinggi kalsium dan rendah laktosa, sehingga sangat bagus untuk imunitas tubuh juga. Istimewanya dia mengandung kaya rasa coklat, sehingga anak-anak pun sangat suka. Tidak perlu ditambahkan gula, kenapa? Karena dia sudah mengandung gula aren, sehingga lebih sehat. Biasanya kami sekeluarga selain mengkonsumsi langsung Kekoko ini, kita juga membuat aneka makanan, minuman dengan mencampurkan Kekoko ini. Dari puding, terus cake, dan juga minuman-minuman variasi anak-anak saya suka sekali. Selalu dia tambah dengan Kekoko ini. Teman-teman, alhamdulillah selesai sudah jalan-jalan ke Yogyakarta. Terima kasih sudah singgah ke rumah kami. Barusan saya ajak ke dalam rumah, dan terima kasih juga sudah menemani saya masak untuk persiapan buka puasa. Dan saatnya saya akan perkenalkan pasukan kita. Mari, Kak Nisa. Ini adalah anak saya yang pertama, namanya Mutiara Rifka Anissa. Dia sudah kuliah di UGM di Fakultas Impiannya, dan alhamdulillah kemarin masuk tanpa tes ya Kak. Kakak di semester 4 sekarang. Kakak. Assalamualaikum. Nah, yang kedua ada Cynthia Amalia Rifka. Ini anak kami yang nomor 2, udah kelas 3 SMP. Jadi tahun ini masuk ke SMA, dan alhamdulillah 3 tahun berturut-turut menjadi yang terbaik di sekolahnya. Yang ketiga ada Syasa Zahrina Nur Rifka. Dia adalah anak kami yang nomor 3, sekarang kelas 1 SMP, yang kemarin belum lama pulang dari Turki ya Kak. Ikut pertukaran pelajar dari sekolahnya, pertukaran pelajar ke Turki. Nah, yang terakhir ini ada Alan Faisal Muhammad. Ini adalah anak kami yang nomor 4, yang paling ganteng ya Al. Oke, kasih salam Al. Assalamualaikum. Anak kami nomor 4 umur 5 tahun dan sekarang masih duduk di bangku TK. Dan yang terakhir beliau adalah yang selama acara ini selalu syuting kegiatan kita tadi, yaitu Bapak Royal Crown Ambassador Rifai Jatlika. Nunggu buka puasa ya ini ya. Jangan makan dulu ya.
Nanti tunggu sebentar lagi sudah mau buka. Alan puasa juga kan? Iya, Alan juga puasa ya. Alhamdulillah. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Wow, wow. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Wow, rumah kita. Nah, itu dia guys, produk-produk andalan yang wajib dikonsumsi sehari-hari supaya keluarga tetap sehat dan juga kuat menjalani puasa. Nah, sudah disiapkan kan di rumah produk-produknya? Oke, kita berakhir di Yogyakarta dan kita move ke Jakarta. Pasti teman-teman semua sudah nggak sabar dong mau tahu kesehariannya seorang Presiden Direktur PT Keling Indonesia, Bapak Razi. Ternyata Bapak Razi itu di balik layar seorang koki handal loh teman-teman. Kaget kan? Mau tahu kan? Iya, jadi Bapak Razi hari ini mau berbagi ke kita semua bagaimana caranya masak makanan kesukaan Pak Razi. Tapi ternyata sebelum itu ada anaknya Pak Razi, si bungsu Kakak Amar ya, atau mungkin kalau saya panggilnya Dek Amar. Ternyata Dek Amar juga seneng masak loh guys. Makanya wajib kita tonton. Masak apa sih Dek Amar? Yuk kita lihat.
buat sedikit sharing yang mungkin lady semua sering mendengar talk saya bagaimana caranya untuk membangunkan bisnes. Tapi hari ini saya mau buat sedikit perkongsian bagaimana untuk memasak gulai kepala ikan kakap. Kalau presiden director yang masak itu insya Allah dia jadi enak. Bahan-bahannya saya nggak tahu kalau di Indonesia ini macam kurang popular dikit. Ini kalau di Malaysia dipanggil cabai kering ini, cabai yang telah dikeringkan. Kalau orang-orang Malaysia khususnya, kalau mereka masak, ini adalah salah satu bahan yang wajib, bahan yang harus ada dalam masakan orang Malaysia. Cabai kering, saya ada ini bawang putih, ya, bawang kecil, bawang bombay, yeah, kunyit, jahe. Ini daun kari. Saya rasa pasti di Indonesia juga ada. Sebab saya petik tu di pohon saya di belakang sana. Saya tanam di sini je. Pohon kari ini tidak dibeli. Pohon kari ini saya tahu pasti orang Indonesia paham kan. Batang serai, batang serai ya. Batang serai. Ini ikan kita, ini tomat, ini cabai besar kita. Ini bahan-bahan dia ya. Paling penting tu. Ini paling penting ini. Saya harus ada cabai rawit. Kalau nggak ada cabai rawit itu pada saya nggak sah. Cabai rawit ini. Waduh. Kari yang saya suka pakai, ini kalau saya rasa di toko-toko ada jual ini. Kalau saya suka kari, bukan saya mau promotekan kari baba ini, tidaklah. Sebab dia pun tidak bayar saya untuk iklankan baba ini, tidak. Kerana saya suka rasa India dikit. Baba fish curry powder. Kalau saya combine, ini jarang dibikin oleh orang. Tapi saya suka ngetest. Jadi bila saya combinekan kari ikan segera nyonya ini, dia ni agak Cina dikit, ini Cina dikit, ini India dikit. Yang bahan ini adalah pribumi dikit. Jadi tiga saya campurkan jadi satu. Rasanya, wah, kerana kalau kita mau masak ni kita harus berani mencoba. Rasanya saya rasa pasti bahasa Indonesia ngiler. Ini saya pakai, saya tidak suka pakai santan. Saya ganti santan tu dengan susu skim bubuk keling ini. Kerana santan ni rasanya enak, tapi ini salah satu nanti kalau terlebih ambil nanti masalah kolesterol pula kita. Jadi saya ganti dengan susu skim kita. Begitu juga dengan minyak goreng, saya nggak pakai minyak goreng yang biasa, tapi saya pakai olive oil kita. Kerana kita ini selain pada kita mau makanan masakan kita ni enak, kita harus juga menjaga kesihatan kita. Okey, sekarang Long. Okay. Saya rasa semua kenal Miss Aina ya, saya panggil dia Along aja lah ya. Dia akan jadi asisten saya hari ini. Jadi kita blend lah. Jadi asisten dia. Jadi asisten dia. Asisten hari ini kita blend ya. Kita masukkan ini bahan-bahan ini. Ini tergantung kita lah banyak mana kita mau taruh. Pada saya cukup dah itu kan. Ini pada saya ini penting. Ini kalau nggak ada ini nggak sah. Ni lihat ada Ilya di depan saya di syuting kan. Ini kalau nggak ada ini nggak sah ni. Jadi saya lempar aja gitu. Jahe. Ini jahe. Jadi sementara Alung prepare itu saya panasin dulu. Saya panasin ini dulu. Saya panasin panci kita ini dengan taruh olive oil. Dengan olive oil ini banyak mana kita mau taruh tergantung kita. Banyak mana kita mau taruh kan. Orang lelaki masak. Jadi kita jangan kalah. Sebab tukang masak yang terhebat di dunia ini adalah orang lelaki. Tapi sambil kita masak itu kita harus happy. Kalau kita happy, makanan kita pun jadi enak dan segar. Sebab itu setengah orang sambil masak dia menyanyi-nyanyi, tapi marahlah jadi ibu kita. Dia bilang kalau anak dara menyanyi di dapur dapat suami tua katanya. Sebenarnya petua itu bukannya benar banget supaya dia takut makanan itu hangus, ya.
Kalau saya menyanyi di dapur, dapat istri muda. Memang istri saya muda apa? Jadi kita nyanyi-nyanyi lah ya. Ini, itu sudah dimasuk, itu kita blend saja lah. Karena blend kok nggak perlu kita ajak lah ya. Jadi kita blend ya. Benar-benar adalah hari ini dalam sejarah lah ya. Jadi insyaAllah satu hari nanti Anda bisa mencobanya. Sementara bulan Ramadan ini kan, buka-buka puasa ni, Anda bisa mencobanya. Inilah dia. Kalau kita sudah buka, dia jadi begini kan. Ini daun kari ini, saya suka digulung begini. Kenapa suka gulung ini? Saya apabila kita masak nanti dia tidak pecah. Nah, ini style saya lah. Saya suka gulung-gulung begini. Setengah orang dia lempar aja begitu kan, nanti dia akan jadi pecah. Kalau saya suka gulung-gulung beginilah. Ini ya, rempah ini ya. Kita taruh rempah ini di sini. Taruh rempah ini di sini. Saya campur ke semuanya. Rempah di sini. Kemudian mana tadi? Ini. Ini yang ini ya. Saya taruh lagi di sini. Taruh dia di sini. Ini berapa lama kita harus masak ini? Sampai pecah minyak. Ini dia. Jadi hari ini beruntunglah ya bisa makan masakan saya. Jadi sementara itu karena saya resisten, tapi seringkali kalau saya bikin sendiri sementara saya menunggu 5-6 menit itu saya prepare lah yang ini. Saya memang suka taruh tomat. Kenapa taruh tomat itu? Tomat kan rasanya asam dikit. Jadi dalam masakan kita nih nanti pedasnya ada, asamnya pun ada. Waduh, itu yang membuat ikan ini, kepala ikan ini kalau kita dapat yang fresh lagi bagus. Saya karena selera saya sama ada saya pakai kepala ikan atau kadang-kadang saya pakai ikan emas. Karena saya suka dengan kekentalan daging ikan emas itu. Susu skim kita, jangan pakai santan, kita tukar dengan susu skim. Supaya dia rasa lemak-lemak. Kita punya susu skim itu tadi, yang terbaiknya sebelum kita taruh sana kita masuk dalam air, kita ratakan dulu baru kita masuk ke situ. Kalau saya tadi mau yang secara instan, saya taruh saja di situ, tapi nggak apa-apa nanti lepas dia mendidih nanti dia akan menyatu. Ya. Tapi kalau Anda yang masak di rumah, saya sarankan susu skim itu diratakan dengan air hangat dulu, baru dicampurkan di sini. Masakan saya gulai kepala ikan. Gulai kepala ikan yang saya membuat resep tersendiri lah dengan bahan-bahan yang telah saya tunjukkan tadi. Ya, selamat mencoba dan selamat menikmati juadah yang enak. Sementara di berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Oke, ladies, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kaget kan Pak Razi bisa masak? Waduh, seru banget ya ngelihat Pak Razi, Miss Aina, dan De Amar masak. Ya, jadi bikin kita pengen buru-buru pulang, terus mempraktekkan apa yang Pak Razi dan anak-anak masak. Oh iya, mungkin tadi kita lihat bahwa De Amar pakai produk Tresius Botanical Beverage ini atau spirulina. Nah, jadi tadi De Amar menggunakan produk ini untuk puding. Nah, jadi Tresius Botanical Beverage ini juga selain menghasilkan rasa manis, warnanya juga cantik, tapi yang terpenting adalah kaya akan protein, vitamin, juga mineral. Jadi makanya bisa bikin tubuh kita tuh lebih kuat, lebih sehat gitu ya. Jadi selama bulan puasa ini sangat penting mengkonsumsi Tresius Botanical Beverage ini. Nah, juga tadi Pak Razi menggunakan susu skim. Nah, susu skim ini tadi Pak Razi gunakan sebagai pengganti santan. Karena biasanya kalau bulan puasa kayak gini, kita tuh sering banget masak yang menggunakan santan. Tapi berefek negatif lah buat tubuh kita. Nah, dengan susu skim ini sebagai pengganti santan, tubuh kita jauh akan lebih sehat karena kaya akan DHA, omega 3, dan yang terpenting ada kolostrumnya, guys. Nah, kolostrum ini bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kita lebih sehat dan juga kuat untuk menghadapi puasa juga di saat pandemi COVID-19 ini loh, guys. Jadi penting loh ya konsumsi susu skim ini. Dan gak lupa tadi Pak Razi menggunakan kayak dessert miracle olive oil sebagai pengganti minyak. Karena di olive oil dessert miracle ini dia mengandung lemak baik yang untuk tubuh, juga ada omega 9 yang bagus untuk pembuluh darah kita sehingga mencegah adanya jantung koroner atau kolesterol gitu ya. Makanya wajib pakai dan wajib dikonsumsi setiap hari. Nah, ladies dan teman-teman, gimana? Seru ya hari ini? Kita sudah lihat keseruan Bu Solehatun di Yogyakarta. Terus kita juga bisa tahu bahwa Pak Razi itu dan keluarga merupakan koki yang handal. Makanya nanti teman-teman dan semuanya Mitra Keling jangan lupa untuk tonton acara berikutnya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.